Tapi gobloknya gue Iya bener. gobloknya gue sih. Ya itu sih balik lagi ya kan sama pribadinya Bucin anjir, masing-masing. gue Capricorn. Oke, ya kan tuh. Capricorn. Gue bucin. Jadi emang kalau Aduh. Capricorn itu buci gitu. Buci. salah. Itu salah. Itu Oh. ini Oh, namanya oke, gini oke. nih. Capricorn itu bucin ya kan, bukan Bucin. buci ya, Bro Bos. Oke, Capricorn. Emang Capricorn kenapa? Capricorn itu dia Iya. pekerja keras. Iya. Tapi dia bucin. Kadang-kadang dia ngabisin duitnya itu bukan buat dirinya, tapi buat pasangannya. Dan gobloknya itu emang pasangannya itu yang kurang ajar. Menurut Capricorn. Kalau Capricorn itu everything for you deh. Oke. Kalau udah cinta ya everything for you. Ya kalau Kalian cari Capricorn deh. Tapi Capricornnya Capricorn yang kayak gue ya. Iya. Soalnya ada Capricorn yang freak juga anjir. Iyalah pasti. Ya kan, tapi Capricorn itu kebanyakannya cepet bucin gitu ya. Ya, baper. Cepet baper. Terus koper, korban perasaan. Tapi kalau misalkan Aries sih ya, lu udah tahu dong Lu kalau Aries Aries. Ya, aduh ya, Aries. Aries itu kan orangnya setia gitu. Kata siapa? Setiap tikungan ada. Tebar pesona anjir Aries Iya tuh. dong. Tapi Aries itu emang pekerja keras katanya. Masa? Iya, ini katanya lu. Tapi kebanyakan ya sih. Kebanyakan Iya, temen gue Aries Aries tuh- ya. Bokap gue Aries cuy. Waduh. Bokap gue Aries. Tapi Iya. dia pekerja keras. Tapi cepat bosen. Aries gitu tuh ya? cepat bosen. Kebanyakannya sih. Bosan kerjaan atau bosan sama Apapun itu. Oh semuanya. Apapun itu. Tapi ketika dia bosen, dia harus ngalihin dulu. Habis itu dia bakal balik lagi gitu loh. Oh gitu. Tipikalnya. Pelarian dulu terus Iya, balik lagi. Nggak gitu. mau dong gue sama Aries Tapi berarti. kan nggak semua ya Bro Bos ya. Karena gue sih sebenarnya nggak begitu percaya zodiak. Aduh, gitu. gue gila-gila zodiak ini. Gimana dong? Iya gitu. Gue pernah berantem gara-gara zodiak. Jadi gue Oh, iya. gue ngeliat zodiak nih. Dia lagi tebar pesona PDKT sama orang lain atau ada pokoknya di zodiak itu kayak perselingkuhan lah ya. Iya kan ada jodoh, keuangan kayak gitu-gitu ya. Jadi si zodiak Gemini bangsat ini gua spill kan akhirnya. Oke. Gue anti Gemini. Oh, anti Gemini. Jadi si Gemini ini saat itu Oh. pokoknya ada bau-bau perselingkuhan ya kan, gua kasih tuh des. Oh, lu tunjukin gitu Gue nih zodiak nih. iya gitu. nih. Berantem cuy. Ya apa hubungannya anjir? Bener akhirnya kan. Ya iya, tapi itu apa ya? Masalah yang dibuat sendiri sih menurut gua. Tapi akhirnya bener insting cuy. Oh. Insting. Gemini dianya akhirnya selingkuh gitu. Lu tanya deh orang-orang, kayaknya Gemini hampir semua orang tuh kayak anti Gemini deh. Ya. Gemini. Lu anti Gemini gak sih? Gua sih anti baper dan anti apa aja. Karena gue salah satu yang nggak percaya sama zodiak sebenarnya. Gue awalnya nggak percaya. Iya. 4 kali gue Gemini begitu coy. Oh, lu pacarin tuh Gemini 4-4-nya. Berturut-turut. Akhirnya sama gitu. Sama endingnya. Akhirnya dari situlah gue percaya gila-gila zodiak. Oke, jadi buat kalian semua yang lahirnya tahun Gemini gitu ya, lu hati-hati tuh ya kan. Berteman sama gue nggak apa-apa Gemini. Iya. Tapi kalau untuk deket gue udah skip duluan. Nggak mau. Jadi lu kalau ada yang mau deketin lu nih, lu apa nih? Tapi jangan nipu gue Zodiaknya. ya. Itu pernah kejadian. Oh, pernah juga. Ngomongnya Taurus. Oh, Taurus, padahal Gemini gitu. Taunya udah pacaran Gemini. Kan anjing. Kan KTP-nya dilihat sama lu. Pas pacaran sih. enggak, harusnya lu Pas lihat PDKT dulu. enggak. Oh, oke. Ngomongnya kan Taurus kan dijodohin teman-teman gue. Oh. Taunya Gemini cuy. Oh, dianya dijodoh-jodohin gitu maksudnya. Gue dijodohin guys galau. Ini lucu. Jadi gini Bro Bos, terkadang kalau misalkan cewek, ya entah cowok gitu, di usia yang matang seperti Dev ini, ya kan, pasti tuh teman-temannya tuh menjodoh-jodohkan gitu Iya loh. bener. Apa sih gitu maksudnya? Itu bahaya gak sih menurut lo pribadi ya? Lo pribadi gitu loh. Tergantung gue nyikapinnya. Kadang kalau gue lagi buntu banget, ya udah mana? Apa aja? Iya. Daripada gue jomblo ngeliat orang ngiri bener gue. Nganan sama aja gitu. Ngiri aja terus gue. Udah mana? Ketika dijodoh-jodohin tuh lu seneng gak sih gitu loh? Gue bilang Dalam tergantung. hati. Kalau orangnya sesuai kriteria kita, ya mau lah. Iya. Kalau enggak, ngapain sih lo? Oh iya, balik lagi ya. Iya. Marah gue.
Gue kan bisa cari jodoh sendiri. Lu pikir gue gak laku? Paling gitu. Iya bener. Kalau mukanya remedial. Emang iya gak laku. Enggak sih, sebenarnya laku dan gak laku itu tergantung apa yang kita jual. Jodoh itu seperti rezeki sebenarnya. Iya. Dikejar juga. Cuman udah siapa yang ngejar cuy? Tapi katanya nih, ya kalau jodoh kan di tangan Tuhan nih. Di umuran berapa dulu gitu loh. Kalau 30 ke atas Tuhan gak mau pegang tangan. Udah gak di tangan Tuhan. Iya. Jadi selalu deh. Mau nikah mau enggak selalu. Gue siapin kuburannya buat lu dah. Jadi iya, jadi ibaratnya harusnya gitu loh di umuran 30 ke atas nih benar-benar ekstra gitu loh. Tapi nggak ekstra-ekstra amat sih. Nggak ngoyo banget gitu kan. Banyak sih sebenarnya Pit yang datang ke gua. Cuman nggak tahu ya. Guanya sombong, milih-milih. Ya itu kan harus. Kalau milih ya emang harus lah. Iya, tapi gue sombong banget emang. Biar miskin asal sombong. Jadi emang kriteria cowok lu tuh kayak gimana sih gitu loh? Sifatnya kayak Sony, siapa tuh? Sony Tulung. Tulung. Sifatnya kayak Sony-nya suaminya Virus tuh. Dompetnya kayak Raffi Ahmad. Iya benar. Nggak apa-apa, cita-cita kok ya kan. Mukanya kayak Reval Hadi, anjir. Wah, lu banget anjir. Ada cowok gitu loh yang pas banget sama kriteria lu nih. Oh, gua banget nih gitu loh. Lu langsung pengen merit atau gimana nih? Enggak langsung gitu. Terpoin gue. Enggak. Ini ibaratnya otak-otak remedial tuh kayak gini bro bos ya. Ini urusan nanti gitu. Gue bisa cari duit sendiri. Iya. Gue bisa ngidupin diri gue sendiri. Gue kemana-mana happy sendiri. Gak ada harus laporan, gak ada harus pap, gak ada harus apa-apaan. Udahlah, gue udah enjoy begini sih. Ya tapi kan lu kadang lu mikir juga ketika lu sendiri gitu kan pengen butuh ada yang nemenin. Gak juga. Nggak mungkin dong. Enggak. Itu sih kalau bahas, oh iya oke. Kalau misalkan enggak, berarti lu nggak normal gitu. Anjing. Gue tuh hidup di kosan gue udah paling nyaman. Gue penuh, kalau gue sepi, gue pasang musik, YouTube, gue baca buku, sampai tidur, nonton Netflix kan. Kalau gue mau hangout, tinggal keluar sama teman-teman. Udah. Kalau menurut gue udah happy gue begitu. Oke, keseharian lu jadi kayak begitu-begitu aja. Iya, banyak juga sih. Tapi gue lagi bikin konten juga sih. Kayak lo gini ada podcast juga. Oh iya, konten lu apa? Podcast ada, nyanyi ada. Terus gue juga live Bigo, TikTok. Semua medsos lo mainin lah ya. Iya. Apa tuh nama YouTube lu apa nih? Buat kawan-kawan Cufider habis nonton dari sini siapa tahu mampir ya kan? Dev Denia, DEV Denia. Dev Denia ya bro bos ya, buat kawan-kawan Cufider nih yang pengen ngedenger doi nyanyi ya kan. Baru YouTube gue baru. Oke. Tapi emang perawakannya asik perawakannya. Lu tau gak sih The Virgin gitu ya? Yang gitarisnya gitu loh. Dia nih mirip gitu. Tadi gue nyanyi, gue disuruh nyanyi The Virgin. Emang gue semirip itu Mamita ya? Enggak. Banyak sih yang ngomong gitu loh. Mirip lah. Kalau dari pandangan gue ya, mirip Mita gitu. Minta tolong gitu. Iya kan bro bos, gimana pendapat lu ya kan? Lu bisa komen tuh nih mirip enggak gitu loh. Mirip Mita atau minta tolong atau gimana, suka-suka lah. Suka-suka. Tapi gue tuh tergantung, kadang gue feminim banget, gue tergantung mood. Gue lagi pengen sporty. Enggak. Gua ngelihat lu nggak pernah. Lu ketemu gue lagi sporty mulu, cuy. Lu lihat konten gue. Oh ada ya. Ada pakai baju Sabrina tuh kayak lonte. Masa sih? Sumpah, nanti gua lihat. Gua aja sampai jijik ngeliatnya. Tapi kayaknya iya sih ya. Nih penampilan cewek-cewek yang kayak begini nih ya, bro bos ya. Gimana ya kalau misalkan dia berpenampilan seksi gitu loh. Berfantasi banget sih lu. Jijik gua ngeliat diri gua waktu gua pakai baju Sabrin tuh. Oh. Nggak nyaman gitu ya atau gimana sih? Enggak terlalu nyaman. Karena bukan gua banget. Gua banget itu yang kayak gini. Iya benar. Kaos. Fashionnya beda ya. Celana robek-robek, rambut iket. Untung nggak pakai topi tadi ya. Iya tadi gue pakai topi, tersangka Gucci gue. Tapi iya lo perawakan lu nih kadang cowok juga kan selera cowok nih beda-beda ya. Tapi ketika cowok 80% lah, 80% setelah gue observasi gitu ya asik.
itu ngelihat cewek kalau berpenampilannya kayak cowok gitu ya, itu tuh mikir loh. Enggak, gue banyak tuh. Banyak yang deketin gue. Iya. Bahkan malah ada cowok yang suka sama gue yang sporty. Ada. Iya dong, pasti ada. Cuma kan kebanyakannya. Apa lo nggak pernah ingin merubah penampilan lo gitu? Udah pernah. Udah pernah. Bosen. Oh. Gue tuh udah pernah feminim, sporty, kayak laki banget. Udah semua. Semua penampilan udah Semua lo jabanin. udah gue jabanin semua. Tapi yang nyaman ini kayak gini. Yang nyaman kayak gini. Oke. Sporty aja. Ya, pada intinya sih just be yourself ya. Kalau misalnya lo jadi diri lo sendiri dan nyaman dengan penampilan lo saat ini, jalanin aja, ya kan? Kalau jangan jadi orang lain, jangan jadi orang lain. Iya benar. Tertekan. Betul. Apalagi urusan jodoh terus kita harus jadi orang lain dulu ya. Jodoh itu bukan perlombaan. Jadi karena dikejar-kejar umur terus gue harus nikah. Enggak gitu. Menikahlah karena lu siap. Oke. Boleh nih. Jadi coba lo kasih pesan nih buat ya seumuran, apalagi di bawah lu gitu ya, yang masih muda-muda banget dan pengen merit muda gitu loh. Apa sih pesan lo nih? Pesan gue, aduh dek, beras mahal. Iya. Jangan pengen buru-buru merit, beras mahal. Hidup itu nggak murah. Belum nanti anak lo sakit, aduh segala macam puyeng gue. Oh nggak terkontrol gitu. Puyeng dah. Gue udah, soalnya pengalaman teman-teman gue cuy, banyak yang divorce gara-gara ekonomi. Paling banyak tuh ekonomi. Nah itu kenapa coba? Katanya kan menikah itu bisa membuka pintu rejeki gitu loh. Kenapa banyak yang cerai? Takdir. Gara-gara ekonomi. Takdir cuy. Iya balik lagi sih, pada intinya sih itu mah udah takdirnya gitu ya bro bos ya. Cuma saran lu nih buat orang-orang yang masih muda banget, tahan dulu lah, jangan nikah muda ya. Lu nabung dulu deh, mendingan lu menikah sampai lu siap, jangan karena keburu nafsu, keburu kebucinan, jangan. Jangan ya. Jangan, nggak baik cuy. Jadi mendingan ya udah gitu lo, lo jalanin aja dulu. Iya jalanin, let it flow. Oke, sekarang kriteria cowok lo kan tadi udah lo kasih tahu nih ya. Seandainya setelah video ini tampil nih, terus ada cowok yang pengen deketin lo udah siap membuka hati atau masih trauma gitu loh? Ya gue mau lihat sejauh mana lo bisa buka hati gue. Challenge ya buat cowok-cowok nih. Oke, itu challenge ya. Challenge ya. Iya, nih gue nih paling susah buka hati. Coba, ada yang bisa bikin gue kebucinan sama lu, hebat. Gue kasih jempolnya 4 nih sama kaki gue. Oke, kasih clue-nya lah sedikit. Apa sih yang bisa bikin lu tuh jatuh hati gitu? First impression gue pertama itu pasti fisik. Oke, iya dong, nggak bisa dipungkirin ya. Gue nggak munafik. Kalau kurang ya. Iya. Harus lebih tinggi dari gue. Iya oke. Tinggi lu berapa? 169. 169. Harus lebih tinggi dari gue, nggak cungkring. Oke. Kalau makal kayak ini ya nggak cungkring lah gue lah. Nah, cungkring tapi cungkring lu iya. Itu kaki lu. Iya benar. Nanti gue main kaki. Terus? Terus bisa ngomong. Sabar. Yang paling penting sabar. Sabar ngadepin gue. Maksudnya gue tuh orangnya keras banget. Oke. Mungkin gue lahirnya di batu kali ya, kayak Sung Gokong. Bisa jadi sih. Iya, keras banget gue. Yang bisa ngeluluhin hati gue yang keras ini hebat. Gue nggak punya kriteria khusus sih sebenarnya. Tidak punya. Siapapun yang bisa ngeluluhin hati gue, ya udah. Dijabanin sama lu. Iya, random. Gue pernah punya pacar hitam. Gue pernah punya pacar putih. Iya, hitam putih itu mah warna kulit ya. Iya, gue pernah punya pacar pendek, tinggi, gendut, tapi kurus. Tapi nggak kurang gitu. Ini kurangnya di mana gitu? Kurangnya otaknya kurang. Otaknya. Katanya kagak ada otak. Oke, berarti sifatnya ya. Balik lagi sifat. Jadi sebenarnya gini loh, kalau katanya nih nyari jodoh itu kan, yang pertama emang kita nggak bisa pungkirin physically ya, nggak bisa pungkirin karena jangan bikin kita sakit mata juga gitu. Kalau misalkan kita bawa ke kondangan. Kondangan ya, itu dia. Iya. Jadi enak cuy gandengnya kalau cakep mah. Poin plus lah ya. Kalau jelek mah sana deh. Gue paling depan deh, gue jalannya lu di belakang. Berarti kalau ganteng itu bonus, ya kan? Kalau jelek itu diskon. Enggak masih soleh-soleh banget juga nggak apa-apa cuy. Yang penting cakep dah. Oh, jadi nggak perlu soleh gitu ya? Soleh-soleh banget, nggak apa-apa. Itu mah kan maksudnya
seiring berjalannya waktu itu bisa dibentuk yang kayak gitu. Mantan juga sadar sendiri, ya kan? Ya jadi kalau sadar, kalau ada otaknya. iya balik lagi. Iya, tapi gue itu bisa kebucinan karena fisik. Bisa. Iyalah yang utama ya. Kayaknya kalau ngelihat fisiknya gimana gitu, Iya. gua banget nih gitu kan. Pasti lo juga Bisa berpikir, gue bisa kebucinan, mau dia sifatnya gimana juga bisa kebucinan gue. bisa memaklumi ya kalau ada kurang-kurang dikit gitu. Iya, sama aja ya, ngeri juga nih bro bos, tingkat tinggi nih maksud ini. Gue sombong banget kan, gue jelek tapi gue nggak mau dapet pacar jelek. Iya bener. Ya karena hidup itu pilihan gitu loh ya, tergantung kan, tergantung yang memilih gitu. Betul. Kalau misalkan lu tetap mau berusaha mendekati dia, ya udah dekati. Terus jangan pelit. Jangan pelit, itu poin utama sih. Gue pernah punya cowok. Jadi gue itu pengen makan bakso. Dia pesenin bakso 1. Maksudnya? Iya. Pesan 1? Iya, pesan 1. Buat dia doang? Buat gue. Oke. Tapi dimakan berdua sama dia ada, ya kan? Wow. Kurang gue, karena gue siang belum makan. Gue bilang, pesen lagi dong baksonya. Kamu tahu nggak harganya? Itu 20.000 tahu, gitu. Shit man. Besoknya gue kabur. Ya jangan gitu lah ya bro bos ya, aduh. Sumpah. Jangan sebutin nominal gitu. Iya, hati-hati tuh ya kan, tuh itu clue juga tuh ya. Karena perkara bakso cuy. Iya betul, cuma emang mungkin dia lagi megang duit sedikit kali atau dia gimana? Tinggal ngomong, aku nggak ada uang, aku tinggal segini. Oh ya udah, gue juga adalah orang yang nggak, yang mengerti lah, pasti ngerti banget. Iya bener ya, nggak usah perhitungan lah. Oke, pakai duit gue aja dulu gitu ya, nggak usah ngomong nominal tuh bakso gitu maksudnya ya. Kamu tahu nggak itu harganya 20.000 tahu? Ya kan makannya berdua, gue bilang. Iya, lu permasalahin tuh, lu jotos-jotosan tuh ya. Kabur. Besokannya kabur gue. Ada ya? Mohon-mohon dia 3 bulan sampai berapa bulan ya? Nggak gue. Oke, gue nggak habis pikir sih kalau kayak begitu mah. Ya kayaknya itu skip aja lah. Itu hukum karma kayaknya. Karena bokap gue kan gitu juga ke nyokap gue. Kuring. Perhitungan atau gimana? Yap. Ke anak, ke istri begitu. Jadi dapatnya tuh karmanya ke gue. Jadi gue selalu dapat cowok yang morotin dan pelit. Ada yang ganteng banget ada. Tapi morot. Morot ya. Ada yang jelek, morot. Lingkuh lagi. Minta duit lagi. Ini lebih parah sih. Parah banget ini. Nggak ada yang plusnya sama sekali. Iya, parah. Kalau udah jelek terus morotin gitu. Ya minimal lu jelek, lu baik hati lu anjir. Iya, bener sih. Gemini cuy, balik lagi. Waduh, iya kan tuh. Nih yang ngomongin Gemini jelek banget dah, sumpah. Lu kalau Gemini udah gak usah coba-coba mau ngedeketin gue. Udah gue skip duluan. Mau baik, mau apa, gue skip. Benar. Jadi dia fanatik banget ya. Udah kalau Gemini langsung di blacklist. Yes. Ya. Karena lu bener-bener fanatik sama zodiak ya. Atau gimana? Iya, gila-gila zodiak gue. Tadinya enggak. Tadinya gue pikir tuh apaan sih gitu. Apaan sih? Gue kemakan omongan. Akhirnya gila-gila zodiak gue. Oke, tapi zodiak itu sebenarnya menurut gue nih nggak terlalu resonate lah ya. Iya, jangan terlalu dipercaya juga gitu loh. Tapi bener semua, mungkin karena mindset gue gila-gila zodiak jadi semua kejadian. Betul, sebenarnya kan mindset kita yang bisa membuat sesuatu jadi kenyataan. Ya udah terlanjur dah lah, nggak apa-apa. Bener ya. Tapi pada intinya gue nggak setuju gitu loh kalau misalkan orang benar-benar ya ini gue ya, kalau misalkan dia mau masih percaya silahkan gitu loh. Tapi orang juga pasti mikirnya nggak setuju dengan gue pasti. Apa sih zodiak gitu? Iya. Tapi ada yang setuju juga, cuma pasti kebanyakan orang ini bilang kalau zodiak itu yang baik-baiknya aja katanya. Kalau misalkan yang minusnya nggak usah. Tapi gue saring, kadang-kadang gue saring. Karena kalau misalkan positif, lo ikutin positif jadi positif nih. Kalau negatif ya nggak usah gitu loh. Gue kalau yang nggak, kalau yang negatif gue skip. Buat gue, gue liat zodiak nih, zodiak gue terus ada yang negatif gue skip. Tapi kalau ada yang bagus, gue kejar. Oh berarti gue harus begini. Kadang-kadang itu jadi apa ya? Jadi gue ke-trigger untuk maju tuh gara-gara zodiak kadang-kadang. Kalau yang positifnya ya? Iya. Kalau negatifnya sih mendingan di skip aja gitu. Skip aja. Gak penting. Terus sekarang lo tinggal di mana sih? Gue tinggal di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya? Lo ngekos di sono? Ngekos. Udah berapa tahun gue ya? 6 tahun. 6 tahun di sana. 6 tahun. Itu
kosan lu bebas gak sih? Bebas apa? Mau ngapain lu anjing? Iya, bebas maksudnya bebas itu kan bisa ngerokok di dalam. Kan ada kosan yang nggak bisa loh. Ih, gue kontrakan sih, tapi Iya. gue bikin senyaman mungkin. Gitu. Tapi gue nggak pernah bawa teman-teman gue yang masuk ke kosan gue. Nih, gue ini orangnya agak introvert. Oke. Yang masuk ke kosan gue itu adalah orang terpilih. Yang udah deket sama gue. Jadi yang nggak deket, gue nggak kalau mau ada ketemu atau apa, gue di luar. Ya, Even dia mau main ke tempat gue, di luar aja deh. Gue pasti gitu. Gue direct pasti gitu. Oke. Jadi gue nggak nanya juga kan kalau cowok yang masuk ke kosan lu kan gue kan nanya gitu loh ya. Yang penting kan kenal dekat kata itu ya kan. Ya, tapi pancingan nih akhirnya kan ya kan. Oke, jadi tapi ya lo hidup merantau ya bahasanya ya di sana ya. Lu survive gitu di sana. Iya, gue survive di sana. Makan nggak makan lo pada nggak tahu kan? Iya, lo nggak tahu kan gue nggak pernah nggak makan. Iya, tapi orang mah ngeliatnya enaknya jadi iya, lu gitu. Enak. Sering gue nggak makan. Tapi gue tuh gimana caranya gue balik ke kampung gue tuh gue harus jadi lebih baik. Betul. Jangan pernah liatin kalau sama orang kalau kita nggak makan. Ya itu aja yang enak-enaknya. Iya benar. Kalau rootnya mah di hidden aja udah. Iya, betul ya kan. Bener. Kalau galau sih, kalau gue galau spill. Tapi kalau gue susah kagak. Kalau galau sepil kan itu udah hal yang lumrah biar diperhatiin. Kamu kenapa sakit ya? Aku kasih makan nih. Gini. Ya kan pasti status lo gitu tuh. Nih ya status cewek nih. Kalau misalkan pengen diperhatiin, itu udah pasti galau-galauan dulu nih. Enggak, gue galau ya galau aja. Iya kan minta diperhatiin. Habis itu lu kenapa sih kagak. gitu. Gue tuh kan sendirian. Kadang gue itu orangnya susah cerita sebenarnya. Susah banget. Jadi kadang gue itu kalau mengungkapkan sesuatu daripada gue desperate jadi bipolar, lebih baik gue ungkapin. Gue mau dibilang alay, mau dibilang apa, medsos gue, kenapa lu yang ribet, skip aja kalau nggak suka. Iya benar, jangan mengikuti gitu. Kalau lu suka ya udah like. Iya benar, kalau lu suka ya udah lu baca tuh status gue. Sampai titik-titik statusnya anjir. Sampai kayak jahitan anjir status gue. Alay. Udah jebakan Batman dah kalau status titik-titik sumpah. Ini kira satu gitu ya, pas diklik tuh anjir berderet gitu, pusing. Gue banyakan sering gue titik-titik sering, tapi gue kebanyakan jadi ya. Oke, closing statement lu nih buat cewek yang sudah matang tapi dia belum menikah, ya kan? Apa sih yang pengen lu kasih tahu nih buat kawan-kawan Cufider di luar sana? Happy aja lah. Hidup itu cuma sekali, nikmatin aja. Menikah jangan karena perlombaan. Menikah itu bukan perlombaan, jadi lo menikah karena lo siap. Udah itu doang. Yang penting hidup lo happy. Apa yang buat lo happy, lo jalanin. Oke. Ya kan tuh bro bos ya, jangan malu-malu lah gitu loh. Kalau misalkan lo belum married di usia matang, ya udah mungkin jodoh lo tuh masih di tangan Tuhan gitu loh ya. Masih dijagain orang lain. Iya. Iya bisa jadi lah ya, jodohnya masih sama orang lain gitu ya. Karena yang namanya jodoh, rezeki, maut itu kan nggak bisa diprediksi. Iya benar. Iya kan? Benar. Ketika lo udah berusaha semaksimal mungkin, kalau dikejar pun, kalau bukan jodoh lu mau gimana? Kagak dapet. Iya benar. Nggak mungkin dapet. Lu bucin nih sama lu bucin sama orang. Iya. Kalau jodohnya kalau si pacar lo emang ditakdirinnya buat gua misalkan, ya lu bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan cuy. Iya benar. Pada intinya balik lagi sama pribadinya masing-masing. Kalau misalkan lu kuat ngejalanin ketika lu masih belum punya jodoh gitu ya, terus banyak banget yang nanya lu kapan married, ini aja curhat biar nanti terwakilkan. Iya terwakilkan nih kan, lu tinggal bilang aja gua happy sendiri juga dan sedang menunggu yang namanya jodoh datang dari Tuhan karena gua sudah berusaha gitu kan. Dan semoga aja nih ya setelah video ini tayang gitu ya, lu dapat jodoh. Amin. Iya. Amin. Dan mudah-mudahan gue bisa buka hati. Pokoknya yang terbaik lah gue doain buat Dev Denia ini
Ya, Dev Denia. Ngantuk lo ya? Enggak, gua manggil Dev Denianya itu kayaknya Kaku gitu ya? kaku gitu loh. Ya Biasanya udah gua lu manggil panggil Depo ya dah. Depo Ribut. karena Depoy ini kawan gua lama juga ya. Kita udah kenal lama Iya, ya. iya. Cuma ibaratnya kita jarang ketemu dan akhirnya waktunya kita sinkron dan dia pengen curhat slow gitu kan ya. Siapa tahu dapat dari sini nih dapat jodoh banyak gitu ya. Ya ada yang Tinggal nonton gitu. Terus iya, tertantang gitu betul. kan sebagai laki-laki. Betul, Iya kan? betul. Pasti nih karena analitiknya ini cowok semua penonton gue ini. Oh iya. Iya. 80% cowok semua nih. 20%-nya cewek gitu ya. Ini yang 20% pengen lihat gua gitu. 80% lihat cewek. Hal terburuk apa sih yang pernah lu alamin Banyak. gitu? Banyak hidup gue buruk. Tapi Paling buruknya apa gitu loh. ya banyak. Paling buruknya banyak cuy. Udahlah semua buruk. Dibully tuh buruk. Iya, tapi kan ada salah satu yang benar-benar deep banget. Wah, ini nih benar-benar yang paling gitu loh. Apa contohnya misalkan Pura-pura dicintai. Itu udah paling buruk oh, menurut gue. pura-pura dicintai ya. Itu berarti dipermainkan doang gitu ya. Iya. Fake berarti cintanya. Cuma mau duit gue kan. Oh. Gue nih bukan orang kaya loh. Gak punya duit pun. Iya. Tapi gue adalah orang yang selalu mengusahakan. Betul. Makanya kenapa gue digituin. Dari mana aja. Tapi ada aja sih rezeki gue alhamdulillah. Iya. Karena prinsip gue gini. Untuk baik sama orang tidak mesti harus diperlakukan baik. Betul. Jadi gue rata. Semua gue tuh nothing tulus sama orang. Gak pernah pikiran jelek. Iya. Jadi baik aja dulu sama orang. Makanya kenapa banyak orang manfaatin gue. Entah temen, entah pacar, entah siapapun. Iya sih. Tapi kan katanya nih jangan terlalu baik sama orang. Terlalu ya. Ini terlalu. Karena sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan itu kan gak baik Tapi gitu gue loh. terlalu memang. Tapi ya mau gimana, gue juga gak bisa. Udah bawaan gue, udah watak gue. Jadi gue nih, gue mau jahat, bukan jahat sih. Gue mau ngerem lah ceritanya. Gak bisa, tetap baik gue. Ya, kebanyakannya dari kebaikan lo itu disalahgunakan. Iya, banyak banget. Teman-teman gue tuh banyak ingetin sebenarnya. Tapi gue kalau belum kecemplung, udah belum kapok. Oh, berarti dari lo nya sendiri. Iya. Ini memang gue itu banyak sakit karena ekspektasi gue sendiri. Jadi bukan orang yang nyakitin gue sih sebenarnya. Oh. Jadi diri gue yang nyakitin diri gue sendiri. Karena ekspektasi gue itu terlalu lurus gitu sama orang. Gak semua orang tuh sama pikirannya sama gue. Iya dong. Jadi pada intinya ya yang harus dirubah itu dari diri lo nya dulu. Baru bisa merubah orang lain. Iya betul, tapi untuk berbuat baik tidak harus diperlakukan baik. Udah intinya prinsip gue seperti itu. Jadi orang mau jahat sama gue, ya udah gimana Tuhan aja. Gue selalu minta sama Allah tuh, kalau gue digituin, padahal gue udah tulus, ganti sama rezeki. Gue nggak pernah nyumpain orang, nggak pernah apa. Ganti sama rezeki aja. Alhamdulillah. Iya. Jadi lo disakitin juga ya udahlah ikhlas aja gitu iya, ya. Ikhlas aja. Ya itulah ilmu ikhlas itu emang susah ya bro bos ya, karena tingkat paling tinggi adalah ikhlas katanya. Ya. Itu susah banget. Gue manusia kadang gue pasti sakitin memang ya ada marah, tapi setelahnya ya udahlah mau gimana? Mau diapain? Mau marah juga udah kejadian. Iya. Udah disakitin gue. Ngapain? Berarti yang paling sakit tuh lu katanya pernah ditinggal merit atau gimana sih? Ditinggal merit nggak sesakit gue pura-pura dicintai sih. Oh, jadi yang lebih sakit tuh ternyata pura-pura dicintai ya. Kalau ditinggal merit, ya udah emang dia bukan jodohnya gitu ya. Oh, gitu. Gue bisa nerima itu gitu. Tapi kalau pura-pura dicintai, aduh anjing, gue bilang. Jadi selama ini apa? Itu gue ngerasa dibohongin. Gue paling nggak suka namanya dibohongin. Sepahit apapun, mending lo jujur deh. Bener. Kayak dulu pacar gue pernah pingin punya pacar lagi. Biar gue ada temannya kali ya. Maksudnya? Iya, dia pengen punya pacar lagi. Oh, ceritanya selingkuh tapi bilang gitu? Iya. Tapi gue izinin cuy. Gue nomor 1, tapi jadi keempat. Gue izinin, karena dia jujur. Gak mungkin lah. Mungkin, itu kejadian kok. Masa iya? Iya. Berarti lo juga setengah hati dong. Enggak, karena gue saking cintanya apa yang dia mau itu gue. Ya udah.
Karena tingkat tertinggi mencintai adalah melepaskan dan membiarkan dia mencintai pilihannya. Kalau pilihan dia, kalau dengan menyakiti gue adalah cara dia untuk mencintai gue, ya udah, gue mau ngapain? Kirain gue cuma ada di lirik lagu ya. Nggak bisa dicegah yang kayak gitu. Nggak bisa dicegah. Nggak make sense sih kalau gue ya. Ibaratnya gini loh. Oke ya, kalau misalkan katanya ada kata-kata mencintai tak harus memiliki, kan masuknya ke situ kan. Bener. Nah ini balik lagi nih, mencintai tak harus memiliki ya. Menurut lo gimana tuh? Kalau menurut gua, mencintai itu emang harus memiliki. Enggak, gua mah enggak. Gua tuh sering kehilangan gara-gara gua nggak memiliki, tapi gua mencintai dan effort gua udah penuh. Sering. Karena tingkat paling tinggi mencintai itu adalah melepaskan dan membebaskan dia memilih mencintai pilihannya. Ya kalau dia mencintai pilihannya adalah dengan cara selingkuh, ya udah, mau gimana? Mau dilarang juga kalau udah habit susah cuy. Ya tapi akhirnya lo putusin dong, nggak mungkin kan? Kalau gue udah sakit banget ya udah, tapi endingnya gue yang diputusin pasti. Freak. Tragis kan gue. Coba gimana gue nggak trauma dan gue gimana nggak sampai sekarang belum merit? Ya gimana ya, ini kalau kata gue aneh gitu loh. Aneh, orang bilang gue aneh. Aneh. Karena ada teman gue satu yang bilang gini, Depoy itu hobinya disakitin. Iya kan? Gue mencintai itu tidak pernah berambisi untuk memiliki dia. Gue udah mencintai dia juga udah seneng. Ya berarti, tapi kalau kata gue menjadi fans aja udah, daripada lo berhubungan gitu. Ya ayo. Gimana ya? Gue cinta, gue lebih baik sakit daripada gue kehilangan. Oh gitu. Iya. Ya itu sih balik lagi ya bro bos ya, pilihan ya kan. Jadi buat lo semua nih, kalau misalkan lo nerima lo sakit gitu ya, sakit hati gitu, terus tapi lo benar-benar cinta ngikut mulu, cocok banget buat jadi selir gitu. Anjing. Bener dong. Iya bener. Jadi nah oke bro bos ya, ini jiwa-jiwa selir yang benar-benar sejati selir warrior sejati banget gitu ya. Betul loh, itu jarang loh. Jarang cewek ya. Selama cewek yang gue tahu gitu loh ya, kalau misalkan tuh cowoknya minta selingkuh, itu udah pasti marah dong. Itu udah pasti ya, marah. Ya ada marah maksudnya, tapi gue saking cintanya gue tuh nggak bisa marah cuy. Jadi gue tuh kalau marah gue nanya, kenapa? Sampai ada berpikiran mau selingkuh, maksudnya mau dengan cewek lain. Apa yang kurang di gue? Yeah. Kalau pasangan gue selingkuh, berarti ada salahnya di gue. Kalau gue gitu mikirnya. Jadi kalau gue misalnya pacar gue selingkuh, kayak orang tuh ngelabrak-labrak segala macam, gue enggak. Gue nyalain diri gue. Oke. Ini berarti gue yang salah. Ya berarti itu pendapat lo ya. Tapi kalau misal pemikiran gue sih nggak gitu. Ketika si cowok memiliki pasangan, harusnya kalau misal lo mau cari cewek lagi, putusin dulu yang satu. Itu baru yang namanya gentle. Kalau misalnya lo bilang, gue mau selingkuh nih, ini masih pacaran ya statusnya ya. Beda lagi kalau udah menikah. Gue mau selingkuh nih ngomong gitu kan ya. Terus dia bilang, lu tuh ada kurangnya. Menurut gue yang kurangnya itu cowoknya loh. Berarti dia kurang sehat gitu loh. Kurang bersyukur yang jelas. Kurang sehat dan kurang bersyukur kurang gitu. Bersyukur. Iya kan? Harusnya kalau gentle ya. Misalkan lu masih punya cewek nih, tapi lu naksir sama cewek lain. Ya putusin lah. Lu harus milih salah satu. Itu cowok gitu. Benar. Iya, ini balik lagi sih. Lu akhirnya dapet cowok yang kurang gitu. Iya, semua kurang. Semua kurang. Iya, kalau nggak kurang sih udah jadi ya. Lupa gua. Iya bener ya. Udah di pelaminan kayaknya. Udah anak 3 coy, umur gua segini. Teman-teman gua anaknya 3 loh. Banyak kan? Ada yang udah cerai malah. Teman-teman lu udah punya anak 3 ya? Tapi banyak yang divorce tuh. Banyak. Banyak banget. Banyak. Yang harmonis mana tuh 2. Oke lah, tapi semoga ya teman-teman di luar sana mah harmonis aja lah gitu. Amin. Doa mah yang baik-baik aja. Ya kan? Kalau misal doanya nggak baik, gua takut balik lagi gitu yang nggak baiknya ke kita, ya kan? Benar. Oke, Bro Bos ya. Ini ceritanya kalau dilanjutin ini panjang banget ini. Bosan nanti lu pada. Iya, nggak habis-habis. Gua ya. Iya benar. Ke YouTube gue, ke YouTube. Betul sekali pada intinya. Ketika lu masih sendiri dan nyaman sendiri, ya udah lanjutin aja gitu ya, serahin semuanya sama Tuhan, sama Allah ya. Semoga yang terbaik-baik aja lah buat Depoy ini ya kan.
Thank you banget lo udah curhat slow di Cufider. Sama-sama lo, ini mewakili pertanyaan ribuan orang selama ini ya. Iya benar, pasti banyak banget yang nanya dan pertanyaannya dijawab dengan detail sekali ya bro bos ya. Belok kiri belok kanan tetap aja menjurus gitu ya. Salah jurusan. Oke deh Poy, thank you banget. Semoga lo dapetin jodoh yang terbaik buat lo dan amin. Sesuai dengan kriteria lo. Amin. Oke, thank you. Thank you. Oke bro bos, cukup dulu video kali ini. Nanti kita lanjut di segmen curhat slow selanjutnya gitu kan ya. Salam slow stand by.